halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumi fid darin amin. Adapun sebab yang pertama dari kalimat sebab itu yaitu mencintainya manusia kepada dirinya sendiri, mencintai diri sendiri, kekekalannya manusia sebenarnya hendaknya hidup terus, hendaknya sugih terus, kesempurnaannya terus menerus hidupnya ada, kebenciannya pada kebinasaan si manusia, ini kalau tertuju dengan kebinasaan, ketidakadaannya, ketersukainya, kekurangannya dan hal-hal yang memutuskan kesempurnaan itu pada ketujuh manusia. Maka ini adalah tabiat kebiasaan bagi setiap yang hidup. Bagi setiap yang hidup bukan dasar kayak itu, dan tidak tergambar bahwa itu terlepas daripadanya. Karena tergambar itu bisa terlepas daripadanya, mau kada mau pasti ada matinya, cuma masih hidup lagi. Kita ini anak hidup terus dengan banyak umur, tapi tahu kalau nafsin saya atau mau jelas ada matinya. Tapi kalau dari mati masih jelas-jelas kayak nama Usri Yusra misalnya, jelas-jelas Allah Ta'ala itu apa? Hanya saja setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi milik dia sudah sulit, sudah Tuhan yang nama Usri Yusra, Fa innamal usri yusra, 2 kali ulang-ulangi. Tapi masih milik pas waktu sulit, pas waktu susah. Allah jamin pasti dapat kemudahan ketika kesusahan diberi, kesusahan dibagi, pasti Allah berikan kemudahan. Gitu. Intinya kan enak susah. Dan ini menuntut akan penghabisan, kecintaannya kepada Allah, menuntut akan penghabisan kecintaan kepada Allah. Karena orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya ia mengenal dengan pasti bahwa tidak ada yang wujud baginya dari dirinya sendiri. Ya, pembahasan tadi itu. Kenapa nih diri kita bisa berubah kelakuan, berubah keadaan yang terpandang di situ hanya Allah yang merubah, hanya kudrat dan iradanya dari Allah Ta'ala juga. Jadi timbul perasaan cinta itu kepada Allah, bukan pada keadaan yang berubah ini, bukan kepada keadaan yang berubah-ubah. Misalnya kita dapat senang, terlalu senang, suka dengan kesenangan, itu berubah ketika dapat kesusahan. Seharusnya cintanya kepada Allah baik senang maupun susah. Jadi kalau cinta kepada Allah ini kalau berubah, keadaan yang Allah berikan ini biasanya susah, senang, sakit, sehat itu biasanya berubah-ubah, nggak ada makhluk berubah-ubah. Seharusnya cinta kepada Tuhan ini kalau usah berubah. Aman berubah berarti belum cinta banget lagi gitu. Belum cinta banget. Karena orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, menaraf nafsa araf rabbah, niscaya ia mengenal dengan pasti bahwa tidak ada yang wujud baginya dari dirinya sendiri. Karena hakikatnya keadaan yang berubah-ubah ini ya kan disandarkan kepada wujud kita, ya susah, senang, garing, sehat, kan sandaran kepada diri kita. Karena merasakan itu kan susah, sakit, sehat, kan kita yang merasakannya. Sedangkan diri kita yang disandarkan ke kita, kitanya ada hakikatnya gitu. Jadi perubahan tadi, ya, tagayur yang berubah tadi kan ada memberi bekas sebenarnya dalam nisbah ke diri kita. Kenapa? Karena diri kita ini hakikatnya ada yang ada hanya Allah. Itu walau di dalam pandang nih, kita masuk kayak itu amalan kita kayak itu masuk ke hati lah zaman tua itu. Ilmu udah dapat nih, tinggal mengamalkan aja lagi. Coba bisa mengamalkan yang semua ada. Dan hanya saja wujud dirinya itu terus menerus wujudnya, dan kesempurnaan wujudnya adalah dari Allah Ta'ala juga.
kepada Allah dan dengan Allah. Minallah, ilallah, billah. Allah lah yang menciptakan dan yang mewujudkan baginya. Allah menciptakan kita dan mengadakan kita. Allah lah yang mengakalkannya, dan Allah lah yang menyempurnakan bagi wujudnya dengan menciptakan sifat-sifat kesempurnaan, menciptakan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya, menciptakan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dengan apa ngaranna dalam surah Watin Mazaitun akan khalaqna insana fi ahsani taqwim, dengan sempurna penciptaan kan. Nah, sudah disempurnakanlah ciptaan kita nih, penciptaan si manusia kayak kita nih. Nah, lalu Allah ciptakan lagi sebab-sebab yang menyampaikan diri kita kepadanya juga. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, dan menciptakan hidayah kepada menggunakan sebab-sebab itu. Allah mengadakan kita, zat-zatan yang Allah adakan sudah diri kita, dan Allah juga yang menciptakan, yang mengadakan sebab-sebab untuk supaya diri kita ini sampai kepada Tuhan, taqarrub ilallah. Dan Allah ciptakan pulang hidayah supaya bisa menggunakan sebab-sebab itu. Caranya supaya dekat dengan Tuhan, misalnya menuntut ilmu, sembahyang 5 waktu, beribadah, ya kan? Itu kan sebab untuk menyampaikan diri kita lawan Tuhan. Nah, dengan sebab itu, dengan sebab-sebab yang disebutkan itu harus dikasih hidayah. Itu hanya kalau menggunakan sebab. Itu pulang kan? Kada ada hidayah, bisa menggunakan sebab untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena orang yang kada dapat hidayah mau bisa sembahyang, ya kada mau. Karena dapat hidayah bisa sembahyang. Dengan sembahyang itu sebab mendekatkan diri kepada Allah. Beritakan Tuhan adakan, sebabnya Tuhan adakan, hidayah yang menggunakan sebab Allah adakan juga. Jikalau tidak, maka hamba dari segi zatnya tidak ada wujud baginya dari dirinya sendiri. Mengkadakah itu, mengkada Allah menciptakan pertama adanya kita, Allah akan diciptakan sebab untuk menyampaikan kepadanya, dan kada Allah berikan hidayah, maka si hamba dari segi zatnya si hamba itu tidak ada wujud bagi dirinya sendiri. Akan tetapi itu penghapusan semata-mata, dan tidak ada bencana jikalau tidak ada karunia Allah Ta'ala kepadanya dengan diadakan. Karunia Tuhan juga diadakan kita. Nah, itu syukur harus, sebenarnya syukur setiap saat seharusnya. Selama kita ini ada, disuruh syukur. Selama kita ini ada, disuruh syukur. Selama kita ini ada, setiap saat ini ada, harus lihat sampai umur kita kena habis. Berarti wajib bersyukur tadi setiap waktu. Sedangkan kita ini sedetik aja kan dapat syukur, lalai ngarannya. Merasa diri banyak bersih, merasa diri yang suci. Sedetik lalai, itu kada bersih lagi, kada bersih lagi, kufur ini. Kita pandang masih berarti kufur beradaan ya kan? Setiap sedetik kita lupa dengan Tuhan, hukumnya kufur. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Sedetik dengan Tuhan, mati pada saat itu kufur. Bayangkan itu. Untuk ilmu rajin, ibadah rajin, merasa bersih, merasa suci. Nauzubillah. Ia binasa sesudah wujudnya. Ia binasa sesudah wujudnya. Kita ini binasa sesudah wujud. Sudah diadakan. Jikalau tidak ada karunia Tuhan kepadanya dengan dikekalkan, akhirnya kita kekal juga, tapi digagalkan karunia Tuhan juga mengekalkan roh kita ini. Dan ia kurang sesudah wujudnya. Sudah diadakan, ada kekurangan belum sesudah diadakan itu. Jikalau tiada ada karunia Tuhan kepadanya dengan disempurnakan pada penciptaannya, disempurnakan Tuhan belum pada wujudnya, dan wujud di si makhluk maksudnya. Dan secara keseluruhan pada wujud ini tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Kesimpulannya segala sesuatu itu pada kiamu binafsih, melainkan Tuhan yang maha berdiri sendiri. Hanya Allah Ta'ala yang kiamu Ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya.
yang maha hidup, yang maha berdiri dengan zatnya, dan segala sesuatu selainnya itu berdiri dengan yang kiamuhu digairi itu kepada Tuhan. Maksudnya kita ini posisinya ke mustahil, Allah Ta'ala punya bina misalnya kita ini gairinya kemana? Ke Tuhan maksudnya. Maka apabila mencintai orang yang arif akan dirinya, mencintai orang yang arif akan dirinya, orang kenal dengan dirinya, sedangkan wujud dirinya diambil faedah dari selainnya, maka secara darurat ia mencintai orang yang memberi faedah bagi wujudnya dan yang mengekalkan baginya. Bila mana ia mengenalnya itu yang mengenalnya itu yang menciptakan, yang mewujudkan, yang menciptakan pertama kali, yang mengekalkan, yang berdiri sendiri, dan yang mendirikan bagi lainnya. Maka apabila ia tidak mencintainya, maka itu karena kebodohannya dengan dirinya dan dengan Tuhannya. Berarti boleh mencintai diri sendiri, ini boleh. Syaratnya man arafa nafsa arafa rabbah dulu. Subhanallah, itu ngaran tadi. Kalau dipuji subhanallah, diwali suka taruh, diberi duit suka, dirinya ini disanjung orang suka, dihormati suka, dimuliakan suka. Tapi sudah menawar daftar para duluan dan disandarkan pendahulu bahwa Tuhan. Jadi ada memberi bekas, ujian ada memberi bekas. Amal kita ini tersinggah ke awal, tersinggah ke diri dulu. Dengan Tuhan ketika dipuji, ketika dimuliakan, menarifillah sudah paham duluan. Sudah kembali duluan, sudah menyentuh kebaikan nomor terdahulu, Bang. Hanya membaca duluan. Kederan kita kan melihat wali biasa-biasa santai ini. Maka apabila ia tidak mencintainya, maka ia itu karena kebodohan. Jadi orang yang ada cinta lawan dirinya sama dengan ada cinta lawan Tuhan. Orang itu mencintai dirinya pasti cinta dengan Tuhannya. Maka cinta lawan diri, ya wajarlah. Wujud kita ini disadarkan, dinisbahkan kepada wujud Tuhan. Namun kita cinta lawan diri orang, cinta lawan Tuhan, mau beramal ibadah. Kecintaan itu buah dari ma'rifat, maka bisa tidak ada dengan tidak adanya ma'rifat. Karena ada cinta, apakah ada ma'rifat, kadang kita bisa cinta. Dan lemah dengan sebab lemahnya ma'rifat. Bisa lemah cintanya karena lemahnya kenal dengan Tuhan, dan menjadi kuat dengan sebab kuatnya ma'rifat. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia akan zuhud padanya. Mengenal dunia lah, bukan mencintai dunia. Wallahu a'lam. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Allah. 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha